Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Arai. Di video kali ini kita akan membahas dan memberikan bocoran kepada teman-teman pertanyaan yang sering muncul pada saat interview kerja, serta cara menjawabnya dengan tepat dan benar. Tetapi seperti biasanya, sebelum lanjut ke videonya, boleh dong bantu Tabasam channel menuju 100.000 subscriber. Yang pertama, perkenalkan diri Anda. Hal yang wajib saat interview kerja adalah perkenalan diri. Jadi, di sesi perkenalan diri, teman-teman jangan hanya sekedar memperkenalkan diri tentang nama, tempat tanggal lahir, umur, tempat tinggal, asal sekolah atau lulusan, karena itu tidak menarik. Tetapi, jika teman-teman memperkenalkan diri, teman-teman juga harus menambahkan keahlian atau keterampilan serta pengalaman kerja teman-teman. Jika ada prestasi yang pernah teman-teman raih, teman-teman bisa sampaikan. Contoh, teman-teman pernah juara lomba, maka bisa disampaikan saat perkenalan diri. Contohnya, saya bisa berbahasa Inggris dan bahasa Mandarin, dan saya pernah menjuarai lomba pidato bahasa Inggris tingkat nasional pada tahun 2021. Ini contoh ya teman-teman, karena HRD atau pihak yang menginterview bukan hanya sekedar ingin tahu nama Anda, tapi juga ingin tahu tentang keahlian dan prestasi teman-teman. Yang kedua, sejauh mana Anda mengenal perusahaan ini. Sebelum teman-teman mendaftar kerja, teman-teman sudah harus tahu banyak tentang perusahaan tersebut untuk mempermudah ketika muncul pertanyaan tersebut. Jadi, jawabannya teman-teman bisa coba kalimat ini. Iya, saya sudah mengenal perusahaan ini. Perusahaan ini mempunyai visi dan misi menjadikan kawasan industri yang terintegrasi, nyaman, kompetitif, dan berwawasan lingkungan, di mana perusahaan ini berdiri pada tahun 2013 dan bergerak di bidang industri berbasis nikel, dan saat ini sudah memiliki 2 cabang di Indonesia. Ini contoh ya teman-teman. Teman-teman bisa meramu kata-kata yang lebih baik dari contoh yang saya berikan. Yang ketiga, apa kesibukan Anda sekarang? Ketika teman-teman ditanya pertanyaan semacam ini, maka teman-teman jangan menjawab keseharian teman-teman yang gak berfaedah. Misal, kesibukan saya nongkrong bareng teman, rebahan, main game, dan lain-lain. Tapi, teman-teman jawab dengan jawaban yang punya makna dan terbilang produktif, agar teman-teman tidak terlihat malas. Contohnya, membantu orang tua berkebun, kuliah bangunan, dan lain-lain. Atau apa saja yang berkesan produktif. Atau teman-teman bisa juga memberikan jawaban, saya sekarang ikut kursus bahasa Mandarin dan bahasa Inggris untuk memperdalam dan mengasah kemampuan berbahasa saya. Yang keempat, apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Ketika teman-teman ditanya pertanyaan seperti ini, teman-teman jangan melongo dan kelihatan bingung mau jawab apa. Sehingga teman-teman menjawab, aduh belum tahu sih apa rencana saya ke depannya, nantilah saya pikir-pikir. Nah, jawaban ini berkesan teman-teman tidak serius mengejar karir di perusahaan tersebut. Jadi, mending teman-teman mempersiapkan jawabannya. Contohnya, jika saya diterima bergabung menjadi karyawan di perusahaan ini, maka tentu saya ingin menjadi bagian terpenting dan berpengaruh di perusahaan ini, sehingga saya mempunyai potensi yang besar untuk ikut serta mengembangkan perusahaan ini menjadi lebih baik ke depannya. Yang kelima, mengapa Anda ingin bekerja di sini? Ketika teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti ini, teman-teman jangan menjawab, ya karena di sini gajinya tinggi Pak. Tapi, teman-teman jawab dengan profesional. Contohnya, saya ingin bekerja di perusahaan ini karena sesuai dengan keahlian dan passion saya. Karena setahu saya, perusahaan ini bergerak di bidang industri nikel. Yang keenam, apakah Anda siap ditempatkan di luar kota? Sebelum teman-teman mendaftar di suatu perusahaan, teman-teman sudah harus tahu apakah perusahaan tersebut mempunyai banyak cabang di luar kota atau tidak. Sehingga teman-teman tahu bahwa perusahaan tersebut membutuhkan karyawan yang siap ditempatkan di mana saja, termasuk di luar kota bahkan di luar negeri. Jika teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti ini, maka teman-teman harus jawab dengan jujur dan berikan jawaban yang bijak. Contohnya, jika nantinya saya dipercaya untuk bertugas atau bekerja di luar kota,
maka tentu saya terbuka dan bersedia, Pak. Karena ini merupakan amanah dan tanggung jawab saya sebagai karyawan. Dan jika teman-teman tidak siap, maka bisa teman-teman menjawab, sebenarnya saya sangat senang dengan tawaran ini. Cuma kondisi saya tidak memungkinkan, karena saya harus mendampingi ibu saya yang sudah lanjut usia. Yang ketujuh, apakah Anda siap ditempatkan di ketinggian? Jadi jika teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti ini, teman-teman harus jawab dengan jujur, siap atau tidak. Karena jika teman-teman berbohong dan menjawab siap ditempatkan di mana saja, tapi nyatanya teman-teman takut pada ketinggian, maka teman-teman yang rugi. Jadi jika teman-teman tidak siap, maka jawablah tidak siap, sehingga posisi itu diberikan kepada orang yang siap dan memang berani bekerja di ketinggian. Nah, nantinya teman-teman ditempatkan di tempat yang lain atau diarahkan untuk interview di departemen yang lain. Yang kedelapan, apakah Anda siap bekerja di bawah terik matahari dan berdebu? Sebelum Anda melamar di suatu perusahaan, maka tentu sudah tahu perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Jika teman-teman sudah tahu bahwasanya perusahaan tersebut mayoritas kerjaannya di lapangan yang berdebu dan juga panas, maka jawabannya harus siap. Ya. Jika dari awal kalian tidak siap bekerja di tempat yang panas dan berdebu, maka sejak dari awal pula teman-teman jangan daftar di perusahaan tersebut. Yang kesembilan, apakah Anda mampu mengangkat beban? Jadi pertanyaan seperti ini kadang muncul pada saat interview kerja di bagian departemen gudang. Kalau bisa ya teman-teman jawab iya. Contoh, iya, saya mampu mengangkat beban karena saya berasal dari keluarga sederhana yang berprofesi sebagai petani, sehingga mengangkat beban merupakan aktivitas keseharian kami. Yang ke-10, apakah ada pertanyaan? Nah, kadang sebelum mengakhiri sesi interview, HRD atau pihak yang menginterview memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya balik. Jadi teman-teman bisa jawab, jika saya lulus interview dan diterima di perusahaan ini, maka tahapan apa yang harus saya lalui berikutnya, Pak? Intinya sebisa mungkin teman-teman beri pertanyaan. Walaupun jika tidak bertanya nggak jadi masalah-masalah amat. Cuma ketika Anda bertanya, itu menggambarkan bahwasanya Anda antusias untuk bergabung dan bekerja di perusahaan tersebut. Oke teman-teman, sekian informasi kali ini. Walaupun mungkin sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang muncul di interview kerja, namun kita cuma mencantumkan yang paling sering muncul aja. Like video ini kalau suka, saya Arai pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.